saya terlibat ya kenakalan remaja lah boleh dikatakan. Yang dimana di kota Bengkulu itu ya maklum kita anak muda itu ya hobinya ya macam-macam lah, intinya kenakalan remaja. Intinya semua dosa, semua maksiat itu sudah saya kerjakan semua, hanya dua saja, membunuh dan narkoba. Dosa-dosa saya diampuni semua, betul. Jadi orang-orang yang di luar Islam lalu dapat hidayah masuk Islam, maka dijanjikan oleh Nabi akan diampuni segala dosa-dosanya, kembali 0, 0, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ya Allah Ustadz, aduh sangat senang sekali Ustadz Adam bisa ketemu Ustadz nih, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Syukron. Masya Allah. Ustadz, dan by the way, for information, Ustadz ini salah satu pembina di An-Nabaih Ustadz ya, mantan alumni Iya, dulu An-Nabaih, saya sempat belajar menyantri di sini. Masya Allah. Dan Ustadz sekarang sudah mengajar di manapun masjid-masjid sini Ustadz ya. Iya, Masya Allah. di perkantoran juga di Jabotabek juga. Ya, kalau keluar daerah karena pandemi lebih sekarang ke online. Masya Allah. Ustadz Khalifah, mau nanya-nanya nih Ustadz Khalifah tentang hijrahnya Ustadz Khalifah, Masya Allah. Tapi sebelum ke hijrahnya kan biasanya nama itu kan ada perubahannya. Iya. Dari nama Kristen kemudian nama Islam. Kira-kira ada nggak sih Ustadz dari itu? Iya, baik. Terima kasih akhi Pila Ustadz Adam beserta channel Ngaji Cerdas. Sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrunillah, salawatan wassalaman ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-hentinya kita Mas Adam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala curahan anugerah, kenikmatan, kebaikan dan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka selaku hamba yang beriman, banyak-banyak kita melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih akhi Adam, Ustadz Adam bersama channel Ngaji Cerdas yang sudah bersilaturahmi berjumpa dengan saya. Hari ini saya sangat bahagia sekali dapat kembali menceritakan perjalanan spiritual saya berpindah agama. Dari sebelumnya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat, lalu alhamdulillah mendapat hidayah masuk Islam. Sebelumnya izinkan saya sedikit ta'aruf. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka ya ta'aruf. Masya Allah. Ya, kenalan ya kan. Baik Ustaz. Perkenalkan, nama Islam saya ya Muhammad Khalifah Sinaga. Sinaga ya Mas Adam. Masya ya, Allah. bukan ular naga. Iya, okay. Orang Batak Ustaz. Iya, mendengar dari nama saya tentu pasti bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Betawi, ya orang Batak, Sumatera Utara, Marga Sinaga. Karena ayah saya orang Batak. Kemudian ibu saya orang Cina. Maka sedikit batasnya sedikit sipit nih sama kayak Mas Adam nih. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan saudaranya Ahok ya. Bukan. Takut nanti dibilang saudara Ahok mentang-mentang sipit, ya kan? Bercanda. Oke, baik. Iya. Nah, ini nama Islam saya. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga. Iya, Tommy Maldini. Nama baptis. Iya, pemain bola tuh. Paolo Ya, Maldini, Milan, kemudian negaranya Italia. Jadi orang tua saya sangat menggemari dan pencinta sepak bola, maka diberi nama Maldini. Iya. Saya masuk Islam tentu sudah lama, kurang lebih sudah hampir 6 tahun yang lalu, di 2015-an pertengahan.
maka jangan sebut lagi mualaf. Baik, Ya, Ustaz. masa hampir 6 tahun masih disebut mualaf. Mualaf itu ya paling setahun 2 tahun lah. Mualaf itu kan orang-orang yang masih dilunakkan hatinya, masih lemah imannya. Saya alhamdulillah 1-2 bulan masuk Islam, ya langsung kuat iman saya. Masya Allah. Langsung bisa belajar mengaji Al-Quran, Masya baca Allah. Al-Quran. Nanti saya akan ceritakan, saya kisahkan. Iya. Saya lahir besar di Bengkulu. Ya, karena orang tua saya merantau ke Bengkulu. Saya tinggal di kota Bengkulu. Di sana saya sekolah sampai saya dapat hidayah masuk Islam pun juga di Bengkulu. Masya Allah. Kemudian saya 10 bersaudara. Yang mula-mula mendapat hidayah masuk Islam, saya alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah. Kemudian 1 tahun saya masuk Islam dengan kesungguhan saya, karena saya setelah masuk Islam itu belajar, masuk pesantren, thalibul ilmi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bisa mengislamkan ibu tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Iya, alhamdulillah. 2 tahun masuk Islam, pemirsa, saya bisa mengislamkan 2 orang saudara. Masya Allah. Dan sekarang sudah jalan 6 tahun masuk Islam, sudah 5 saudara yang saya islamkan. Allahu Akbar, ya Allah. Yang mula-mula mendapat hidayah saya pribadi. Itu kisahnya panjang, ya, sangat luar biasa menginspirasi para hadirin, para pemirsa, para jamaah. Nanti saya akan kisahkan sejelas-jelasnya, ya, mudah-mudahan memberikan pelajaran untuk kita Amin, semua. Ustaz. Nah, kemudian saya sudah menikah, ya, sudah 8 bulan yang lalu berjumpa seorang bidadari. Masya Allah. Bidadari di dunia, insya Allah juga akan jumpa bidadari surga, amin. Amin, ya Allah. Ya, kemudian istri sedang mengandung, mohon doakan semoga lahir generasi Qurani, generasi yang soleh, soleha, generasi yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah. Aktivitas, ya rutinitas mengajar, ya. Saya mengajar juga di Al-Azhar di Tangerang Selatan, sekolah SMP, mengajar di bidang studi pendidikan Al-Quran, kemudian berdakwah, ya bergantung undangan di kantor-kantor, kemudian juga di majelis-majelis taklim ibu-ibu, kemudian juga kalau sebelum pandemi ini kan masih ada event-event hari-hari acara besar Islam, Muharram, Maulid dan sebagainya ke daerah-daerah. Alhamdulillah. Karena saya setelah masuk Islam itu bercita-cita ingin menjadi dai, Masya Allah. menjadi pendakwah, menjadi jundullah, ya Amin. kan? Tentara-tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terus belajar, alhamdulillah akhirnya tercapailah. Dan insya Allah akan terus belajar sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat insya Allah. Amin, ya Allah. Baik, saya akan kisahkan Mas Adam seputar kenapa saya masuk Islam. Saya kalau menceritakan perjalanan spiritual kisah saya masuk Islam ini, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini, tentu saya ingin mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata bukan bersedih, tapi bahagia. Kenapa bahagia? Ya sama-sama kita rasakan. Mas Adam juga sama yang seperti saya alami, ya. Latar belakang kita sama dan juga para mualaf lainnya tentunya, yang dimana hidayah Allah itu sangat mahal sekali. Dan tidak semua bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Ustaz. Ya kan? Betul, Ustaz. Dari sekian banyak manusia miliaran ya di dunia ini, saya terpilih salah satu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan itu suatu kenikmatan yang sangat besar sekali yang saya rasakan. Ya. Yaitu di mana saya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya sangat panjang sekali. Mula-mulanya Mas Adam, saya terlibat ya kenakalan remaja lah boleh dikatakan. Yang dimana di kota Bengkulu itu ya maklum kita anak muda itu ya hobinya ya macam-macam lah, intinya kenakalan remaja. Intinya semua dosa, semua maksiat itu sudah saya kerjakan semua. Allah. Hanya 2 saja, Ya Allah. membunuh dan narkoba. Itu yang Karena saya nggak suka narkoba. Iya. Membunuh ya alhamdulillah, naudzubillah ya, belum pernah sama narkoba. Alhamdulillah. Selebih itu ya sudah kita rasakan, sudah kita cicipi gitu kan. Dan ujung-ujungnya apa yang dirasakan? Ya enggak bahagia, enggak tenang ya kan. Tapi itu masa lalu. Sebelum masuk Islam, tentunya. Jadi saya berjumpa salah satu yang sangat saya hormati, seseorang yang membuat dan menjadi perantara wasilah saya mendapat hidayah, namanya Ustadz Rauf. Atau dulu saya panggil beliau Bang Ufar, namanya Gofar, Raufar. Beliau seorang bandar narkoba, bayangkan. Allahu Akbar. Bandar Preman, narkoba. iya. Menjadi wasilah hidayah. Iya, dia jadi seorang bandar narkoba ya di Bengkulu ya. Tapi sudah tobat. Jangan pula nanti dengan video ini dicari sama polisi nanti bahaya.
Udah tobat dulu ya kan. Nah, sempat juga masuk penjara beliau karena beliau bandar narkoba tadi tertangkap kan. Akhirnya setelah tertangkap itu menjalani masuk tahanan, disitulah dia dapat hidayah. Nah, dia berhijrah menjadi orang yang baik. Barakallah. Akhirnya saya kagum, salut. Ini orang dulunya tanda kutip, ya kan, seorang bandar narkoba luar biasa maksiatnya. Sekarang jadi orang soleh. Orang baik, rajin ke masjid, ya kan? Akhirnya saya datangi, ya kan? Karena saya kenal dekat, ya. Bang, kok abang bisa tobat, Bang? Apa yang menyebabkan abang tobat, insaf? Lalu dia cerita sama saya, Dek, abang insaf, abang tobat karena abang telah bosan dengan perbuatan kelam abang selama ini. Abang seorang bandar narkoba, uang abang ada, dari jual narkoba itu kan gede tuh penghasilannya. Tapi abang tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan sedikit. Kenapa, Bang? Ya, rasa hati abang was-was, takut ditangkap polisi. Mana uang yang abang hasilkan ini bukan uang yang halal. Tentunya dia menceritakan betul, tidak ada rasa kebahagiaan. Padahal dia punya uang, dia punya kendaraan, hidupnya enak lah. Tapi malah dia tidak merasakan ketenangan. Bukankah kita dalam beragama ini, dia menceritakan agama ya, tidak mengajak saya masuk Islam dulu. Dalam beragama ini ingin mencarikan ketenangan, kedamaian. Nah, karena tidak semua orang yang tidak punya uang itu tidak bahagia. Kemudian tidak semua orang juga yang punya harta, punya segala-galanya itu bahagia. Karena bahagia itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menarik sekali, ya, ini adalah alat. Kemudian saya bilang saya inginlah seperti abang. Ingin juga belajar, tapi agama saya agama Kristen. Abang kan agamanya Islam nih. Lalu kata abang itu, kalau kamu mau seperti itu, ya kamu harus belajar Islam dulu, ya kan? Kamu harus belajar Islam dulu. Baik, Bang, kalau begitu saya inginlah mempelajari Islam. Ya, akhirnya dalam 1 bulan itu saya rutin mendatangi abang tadi. Belajar ya. Islam. Iya, nanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu kehebatan Islam. Akhirnya abang itu ya memberitahu, mengajari saya bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang berkasih sayang, cinta damai, toleransinya sangat tinggi sekali. Oh begitu, Bang ya? Berarti tidak seperti yang saya dengar, Bang, kalau Islam itu teroris, Islam itu radikal. Wah, enggak benar, Dek. Dalam ajaran Islam tidak ada seperti itu. Itu paling oknum-oknum saja yang mungkin mengatasnamakan Islam, tapi sejatinya bukan ajaran Islam. Dan tidak ada semua ajaran menyuruh kita untuk membunuh, saling menghujat, saling membenci, ya kan, Mas Adam? Apalagi Islam luar biasa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran begitu sempurna. Nah, banyak lagi. Saya tanya lagi, Bang, kalau saya agama Kristen itu ke gereja, kalau Islam ke masjid, Dek. Kami dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu, dan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian setiap sholat itu ya kami bersuci. Apa itu, Bang, bersuci? Bersuci itu berwudu karena kami ingin menyembah Allah Zat yang Maha Suci. Makanya kami sebelum masuk masjid, sebelum sholat itu ya kami berwudu dulu. Oh begitu, Bang ya. Tapi kan di Kristen kan nggak kayak gitu kan, Dek? Nah, dia bertanya. Saya pikir-pikir, saya renungi. Oh benar. Nggak ada ya, Mas Adam ya? Betul. Nggak diajarkan kita dulu berwudu, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Pakai sepatu dan Iya. Sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya ini saya alami. Saya kan sering ke gereja juga, taat juga walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang. Diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Nah, akhirnya kemudian saya bertanya lagi, Bang, Islam itu seperti apa sih hebatnya? Nah, bagaimana sih dahsyatnya? Nah, dia ceritakanlah bahwa sejatinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi ini, yaitu agama Islam. Masya Allah. Ya kan? Sebagaimana di Al-Qur'an surat Ali Imran itu ayat 19 pertengahan ayat, innad dina indallahil Islam kan? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dulu abang itu ngutip ayat itu juga. Masya Allah. Iya, dibacakan nama saya. Nah, jadi agama yang diridhoi itu hanya Islam. Nah, jadi selain Islam itu ya tanda kutip
Berarti kan nggak diridhoi. Nggak diridhoi. Nah, ini kan menurut Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dahsyatnya Islam, bagaimana nanti kita di hari akhirat kelak, ya, akan dijamin masuk surga. Masya Allah, ini betul. Ya kan? Ilaman aba, kata Nabi kan, bagi yang siapa yang nggak mau. Betul. Semua umatku kan masuk surga, kata Nabi. Ya kan? Kemudian ada yang nggak mau itu yang nggak mau patuh, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Prinsipnya intinya selagi dia beriman, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak apapun dosanya, dia ada harapan masuk surga. Betul. Itu hebatnya Islam, kata abang tadi. Masya Allah, terpesona lah saya kan. Wah, saya banyak dosa bang, ya kan? Perbuatan maksiat saya kerjakan, begini begitu. Apakah nanti setelah saya masuk Islam, saya akan masuk surga juga? Iya dek. Bahkan kamu kalau masuk Islam, diampuni semua dosa-dosamu. Ah serius bang? Iya, dosa-dosa saya diampuni semua. Betul. Jadi orang-orang yang di luar Islam, lalu dapat hidayah masuk Islam, maka dijanjikan oleh Nabi akan diampuni segala dosa-dosanya. Kembali 0, 0. Ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Singkat cerita, Mas Adam dan pemirsa Ngaji Cerdas, akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu, ya, akhirnya saya memutuskan Masya Allah. untuk pindah ikut masuk Islam tanpa abang itu paksa. Abang itu tidak paksa, dia ayo masuk Islam, begini-begini, tidak ada. Betul-betul dari kemauan saya sendiri, saya masuk Islam itu, ya, karena hidayah Allah pastinya. Akhirnya saya beranikan diri, bang, sekarang saya mau masuk Islam. Maghrib itu, Masya Allah. Maghrib itu demi Allah. Oh, nanti dulu dek, habis maghrib dulu, abang mau sholat dulu. Nah, jadi saya tunggu abang itu di rumahnya kan, dia sholat dulu. Setelah dia sholat, sudah siap kamu masuk Islam. Bagaimana dengan orang tuamu? Bapakmu, ibumu, kata abang tadi, saudaramu. Tidak apa-apa bang, mau bapak saya marah, mau ibu saya marah, mau saya dipukul, dibunuh, tidak apa-apa. Saya betul-betul ingin masuk Islam. Karena abang takut dek, nanti abang kenapa-kenapa. Enggak, saya jamin aman. Karena saya sudah akhir balik, sudah dewasa, dan saya berhak memilih agama yang saya yakini. Maka saat itu saya memilih agama Islam. Akhirnya saya disyahadatkan. Masya Allah. Disyahadatkan oleh abang tadi, disaksikanlah ada salah satu teman saya yang beragama Islam juga. Kemudian dari saudara beliau, ya simple saja. Ternyata masuk Islam itu Mas Adam, ya kan? Dari hati, kesungguhan, ya kan? Kemudian mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu dulu tidak sepasih sekarang, berulang-ulang. Susah, karena belum terbiasa, belum pernah mengucapkan kalimat itu. Kini saya didoakan, ya Allah, bimbing lisan hambamu ini ya Allah. Oleh abang tadi, akhirnya Masya Allah, langsung sekejap itu kayak mulut saya ini ada yang menggerakkan. Masya Allah. Langsung gampang saja saya mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sesederhana itu, sesimpel itu, Masya Allah. masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam ternyata konsekuensinya luar biasa. Harus sholat, ya, harus taat, menjalankan syariat agama. Yang paling saya takuti cuma satu, dikhitan, disunat. Oh, waktu itu. Iya. Orang masuk Islam kan harus disunat tuh, biar bersih kan. Walaupun juga orang-orang Kristen juga ada juga yang disunat. Ya, tapi kebanyakan nggak disunat. Saya dulu nggak disunat, ya kan. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah sudah disunat. Alhamdulillah. Jadi masuk Islamlah saya. Akhirnya saya bilang, bang, saya sudah masuk Islam. Saya ingin belajar Islam, saya ingin jadi ustadz, ingin jadi dai. Visi misinya langsung dibangun ya, Masya Allah. Saya ingin mengislamkan keluarga saya, saya ingin mengislamkan sahabat-sahabat saya yang dulu di sekolah sama-sama beragama Kristen. Ya intinya saya ingin berbuat manfaat lah untuk agama Islam ini. Abang itu seketika langsung menangis dia. Masya Allah. Luar biasa sekali, cita-citamu mulia sekali, Adinda, ya kan. Abang sangat takjub, bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Amin. Abang hanya bisa mengislamkanmu, hanya bisa mengajarimu ya semampu abang. Nah, akhirnya singkat cerita Mas Adam, saya mencari-cari informasi
di mana pondok pesantren, tempat belajar yang bisa buat saya, yang gratis pastinya. Karena tentu orang tua saya kan nggak mau membiayai. Nah, sebelum ke sana, ada cerita menarik di mana saya merahasiakan keislaman saya di keluarga saya. 1 bulan saya merahasiakan keislaman saya. Akhirnya orang tua keluarga saya tahu. Kok bisa tahu? Kan tentu timbul pertanyaan, bagaimana orang tua bisa tahu? Nah, satu waktu saya itu kan setiap sholat subuh kan selalu sholat ke masjid kan, bukan hanya subuh 5 waktu kan ke masjid, tapi kan kalau subuh kan tidur dulu pulang ke rumah. Nah, orang tua saya curiga, pemirsa, di mana saya setiap waktu subuh itu selalu pergi, tidak ada di rumah, buka pintu, ya kan, aneh gitu kan. Kata orang tua saya, nih anak saya Tommy kemana? Entah maling ayam, entah apa kan nggak tahu nih, aneh saja. Kok setiap subuh keluar? Baik. Nah, dia nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam, pengen sholat ke masjid. Akhirnya saya sholatlah ke masjid, pulang sholat itu saya pulang ke rumah, ternyata ibu bapak saya, saudara saya sudah nunggu di depan pintu, gitu kan. Saya sedang pakai koko, pakai sarung kan. Dari mana kamu? Tanya bapak saya. Saya jawab dengan spontan, dengan berani, ya, dari masjid. Ngapain di masjid? Ya sholat, ibadah. Oh, kamu sudah masuk Islam? Iya Pak, Alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Iya, berani sekali Masya saya. Allah. Waduh, saya digampar. Iya, marah. Ya sebagaimana pemirsa, di mana kalau orang-orang tua kita yang Islam, anaknya murtad keluar dari Islam, marah atau tidak? Tentu marah. Begitu juga orang tua saya, dan itu normal adanya. Ibu saya juga sama, saudara-saudara juga sama. Mulai pagi ini kamu jangan lagi tinggal di sini. Kamu keluar sana. Ya, kamu cari makan sendiri, kamu sekolah sendiri. Pokoknya saya diusir lah dari rumah. Akhirnya ini saya cerita duka-dukanya ya. Jadi tidak semua para mualaf itu bahagia semua. Duka-dukanya banyak juga, banyak dukanya kalau saya. Akhirnya saya tidurlah dari masjid ke masjid. Karena saya tidak mau menyusahkan orang Islam. Saya tidak mau menyusahkan abang yang Islamkan saya tadi. Teman-teman Islam saya banyak yang mampu, tapi saya tidak mau. Karena saya punya prinsip dari dulu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allahu Akbar. Setelah saya memilih Islam, ya saya harus mengambil risiko baik dan buruknya. Nah, karena kan sebelumnya kan saya sudah diajari oleh abang tadi bagaimana cerita pengalaman para sahabat yang mendapat hidayah mengikut dakwah Nabi masuk Islam, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Dan itu menginspirasi saya. Oh, saya memikir, oh berarti ujian yang saya rasakan ini tidak ada apa-apanya. Seperti ujian Bilal, Ammar bin Yasir, dan ujian-ujian para sahabat lainnya dan sahibah lainnya. Akhirnya saya mencari tahulah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mualaf. Karena saya bersungguh-sungguh kan. Akhirnya dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mualaf. Yang dimana santri-santrinya para mualaf, yaitu pesantren Adaba Center yang diasuh oleh guru yang sangat saya cintai, Ustaz Ababan. Akhirnya saya singkat cerita mendaftarlah, ya kan. Akhirnya karena ada lewat salah satu ustadz juga di Bengkulu namanya Dr. Toha. Beliau dosen di kampus IAIN Bengkulu, sahabatnya Ustaz Ababan. Karena saya kan seorang mualaf, kemudian tinggal di masjid. Waktu itu dia ceramah kajian subuh. Saya tanya sama beliau kan, saya seorang mualaf, saya ingin belajar masuk pesantren pondok. Di mana pesantren itu tepat untuk saya? Oh, ada di Jakarta. Saya punya sahabat namanya Ustaz Ababan. Dia juga seorang mualaf. Dia punya lembaga untuk para mualaf, membimbing para mualaf. Akhirnya singkat cerita, mulai perantara beliau lah, saya masuk ke pesantren Adaba yang sangat saya cintai dan saya berterima kasih sekali. Di sanalah saya belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, dan sampai saya kuliah gitu ya. Dan sampai sekarang menjadi dai. Ya, alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga kepada para donatur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba-hamba Allah muhsinin, kepada guru-guru, ustazah yang mengajari saya, khususnya kepada keluarga besar Ustaz Ababan. Di sanalah saya belajar ya, singkat cerita. Akhirnya saya terbang dari Bengkulu ke Jakarta. Kemudian saya masuk pesantren itu, Mas Adam. Saya berjumpa para mualaf. Yang dimana para mualaf itu kan lebih senior daripada saya. Saya baru masuk Islam kurang lebih ya jalan 2 bulan. Teman-teman saya mualaf lain di pesantren kala itu, para santri ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan hebatnya mereka sudah
Ada yang hafal 3 juz, 5 juz, 15 juz, bahkan ada 30 juz. Allah, Para mu'alaf. Allah. Hebat sekali memotivasi saya harus bisa juga sama seperti mu'alaf ini. Singkat cerita, akhirnya saya 1 bulan mondok di pesantren Anak Pesantren ini yang tadinya masih belajar Iqra waktu di Bengkulu, saya langsung lancar mengaji Quran. Allahu Akbar. Tipsnya bagaimana Ustaz? Iya, luar biasa sekali, pertanyaan sangat bagus Mas Adam. Bagaimana tips belajar Quran begitu cepat ya? Iya, betul-betul. Ya pastinya kita diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya harus sungguh-sungguh, bertekad, berazam. Bagaimana supaya bisa lancar mengaji, kita harus punya target. Nah, saya pribadi targetnya minimal sebulan. Sebulan. Nah, harus bisa pandai lancar mengaji. Bagaimana kiatnya, tipsnya? Ya saya sungguh-sungguh. Habis subuh saya baca Iqra, ya kan? Sampai waktu duha. Kemudian nanti setelah duha, sholat duha, baca lagi. Kemudian ya tentu istirahat juga kan? Zuhur, habis zuhur ya baca lagi, asar, maghrib, isya. Masya Ya kalau ditempuh seperti itu terus, yang pasti kan lebih cepat bisa ngaji Qur'annya. Nah, prinsipnya, kiatnya, kesungguhan. Masya Allah. Intinya manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dia akan dapat. Maka bagi para jamaah, para pemirsa dan semua para mu'alaf yang mungkin saat ini belum pada ngaji Quran, ya sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Karena kalau sudah sering dibaca Quran itu, Iqra itu, insya Allah bisa lancar. Mudah ya Ustaz. Bahkan Al-Quran bilang Al-Quran itu mudah dihafal ya Ustaz ya. Iya benar sekali ya. Masya Allah. Sangat mudah dihafal kan, dijanjikan di dalam Al-Quran itu kan di surah Al-Qamar itu berulang kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Qur'an itu sangat mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal. Ya, 4-5 kali kalau tidak salah diulang-ulang ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sana kan menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuk belajar Quran, insyaallah diberikan kemudahan. Nah, saya belajar 1 bulan lancar ngaji Quran. Kemudian 6 bulan masuk Islam, alhamdulillah bisa menghafal Quran 3 juz. Allahu Akbar. 6 bulan Ustaz. Iya, bukan riya, bukan sombong, hanya wa'ama bi ni'mati rabbika fahadis, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Setelah Allah berikan saya hidayah, petunjuk, ya, masuk Islam. Itu kan luar biasa nikmatnya. Tidak saya sia-siakan. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, ya 6 bulan bisa hafal Quran 3 juz. Kemudian menjadi inspirasi, motivasi bagi kita yang turis. Apa itu turis Mas Adam? Turunan Islam. Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Nah, benar nggak? Iya. Pemirsa, ya kan? Insya Allah viral ini nanti. Jadi memotivasi para pemirsa yang ada di rumah, kita yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Disuruh sholat malah malasan, disuruh ngaji malah malasan. Pokoknya ya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh untuk ilmu. Padahal kan Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam kamu secara sungguh-sungguh, secara kafah. Makna kafah artinya secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh main-main. Artinya setelah kita sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu bentuk kesaksian kita menjadi muslim, maka kita harus mau patuh dan taat akan perintah-perintah Allah. Disuruh berjilbab, nutup aurat, ya nutup aurat, pemirsa. Ya Mas Adam, ya kan? Betul. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya,
kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.